Oke, jadi halo kawan. Karena tadi ada trouble, yaitu nggak bisa rekod. Memang saya penuh. Saya nggak ada basic IPA sama sekali. Terus tadi ada botani laut dan mampus. Saya kena panggang sama dosennya. Botani laut, jadi jelas banget mempelajari jenis tumbuhan yang ada dan hidup di laut. Jadi semuanya di laut itu bakal dibahas di materi botani laut. Khususnya kalau yang nonton ini bukan cuman kamu, Dep, harus ada catatan waktu kuliah, dan bebannya itu kamu harus hadir, aktif, dan UTS UAS tugas semuanya harus lengkap agar nilainya A. Langsung aja, kita ada morfologi. Morf itu bentuk, logi atau logos itu ilmu. Kenapa tangan saya begini? Karena aurat, panas banget. Nah, morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk luarnya khususnya. Jadi morfologi saya nih pakai kacamata, hidung pesek, bibir tebel, ya kan, cakep gitu. Kalau anatomi baru kamu belah saya gitu. Anatomi itu apa yang ada di dalam tubuh saya, kayak jantung bentuknya begini, baru gitu. Lanjut. Terus morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk tumbuhan, ya jenis-jenis tumbuhan laut gitulah. Terus area laut itu ada dua area, yaitu fotik dan afotik. Fotik itu dia yang terkena sinar matahari, yaitu dari paling permukaan dasar apa permukaan nih, paling atas sampai ke bawah 200 meter itu fotik, cahaya matahari masih masuk. Sedangkan cahaya matahari yang nggak masuk itu afotik, dari kedalaman 201 meter sampai 4000 meter di bawah permukaan laut. Buset ya kan, siapa yang mau hidup di sana juga. Terus ada mintakat pelagik sama mintakat bentik. Ada juga mintakat lain, cuman ya karena ibu dosennya sangat ngebut kayak knalpot racing dan saya nggak bisa nyatet secepat itu, saya cuma nyatet 2. Mintakat pelagik itu meliputi seluruh kolam air. Kolam air itu ya yang ada airnya. Sedangkan mintakat bentik itu meliputi seluruh lingkungan dasar. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah lautan. Kita bagi 2 nih, set ya kan gini. Yang sini itu air, nah yang sini itu bentik. Ini pelagik yaitu kolam air, dan bentik yaitu kolam dasar gitu. Terus ada pengaruh gravitasi terhadap densitas air laut, yaitu yang mengakibatkan biota laut itu terapung di air dan tidak menyimpan banyak energi pada materi tulangnya. Jadi biasanya biota laut itu nggak bertulang belakang, karena ya satu kali lagi densitas airnya yang membedakan. Bedanya sama makhluk yang ada di darat itu, mereka itu biasanya bertulang belakang dan mereka nggak mengapung, mereka berjalan kan di daratan. Dan oleh karena itu mereka membutuhkan lebih banyak energi. Sedangkan biota yang di laut itu mereka membutuhkan sedikit sekali energi, karena ya kerjanya cuma gini-gini, ya kan. Terus habis itu mereka itu berbentuk mikroskopis dan terapung. Biota lautnya biasanya yang ada di laut, yang karena dipengaruhi oleh gravitasi tadi. Terus setelah itu kalau di darat ya udah tak jelasin deh, bertulang belakang dan membutuhkan energi yang besar. Lanjut. Jadi kita bakal belajar lagi yang namanya archaea, bakteri sama eukariot. Eu itu artinya sejati, sedangkan kario itu punya membran inti. Jadi eukariot itu punya membran inti sel, sedangkan prokariotik itu tidak punya membran inti sel. Tidak punya membran inti sel. Setelah itu kehidupan di laut. Kehidupan di laut itu material dan pelarut universalnya itu komplit, tidak terbatas, ya kan? Sedangkan kalau hidup di darat, materialnya itu apa-apa terbatas, kayak makanan itu terbatas. Sedangkan kalau di laut itu variasinya dia lebih kecil, mendapatkan energinya itu maksimal 50% daripada kita yang makhluk daratan. Terus makin berkurang energi yang dibutuhkan, energi matahari yang diserap makin kecil ketika kedalamannya makin dalam. Soalnya kayak tadi mengusut afotik dan fotik. Makin dalam makin matahari nggak bisa nembus dong. Habis itu
nutrien yang ada di laut itu sedikit dan terbatas. Sisaan material di laut itu cuma bisa naik ketika ada arus atau turbulensi. Dan fluktuasi lingkungan mengakibatkan pertukaran gas, variasi suhu, dan salinitas. Makin dalam, yaitu makin dalam, tekanan hidrostatisnya makin besar. Ini ada tiga inti. Maaf. Jadi yang pertama, sisaan material hanya bisa naik. Sisaan material itu embane apa ya? Embane barang mati. Aku mati tenggelam di laut. Aku hanya bisa naik sisaan materialku koyo entah apalah itu ketika ada arus atau yang muter kenceng banget, aku baru bisa naik. Beda sama kayak daratan. Kalau daratan aku mati, aku mengembaruk dengan alam, aku kembali pada alam gitu. Sedangkan fluktuasi lingkungan itu mengakibatkan pertukaran gas, variasi suhu, dan salinitas atau keasinan ya. Setelah itu lanjut, ada gulma laut, ganggang laut atau disebut rumput laut. Ada juga seaweed dan juga seagrass. Itu bakalan jelemet banget. Terus apa kegunaan rumput laut? Yaitu untuk bahan obat, bahan pangan, bahan kimia industri, bahan pupuk, dan pertanian. Dijumpai di daerah terumbu karang dengan beraneka warna karena dipengaruhi oleh kandungan pigmen, klorofil, aksesori, dan pigmen tambahan. Meskipun dia klorofilnya dikit, tapi semua seaweed atau seagrass atau rumput laut itu mereka bisa berfotosintesis as long as mereka dapat sinar matahari. Terus habis itu pigmen-pigmennya itu dibagi. Klorofil itu menghasilkan warna hijau. Veropita itu dengan dominan fucoxanthin dia bakal warnanya bakal coklat. Rhodophyta dengan pigmen dominannya itu phytoerythrin, mereka pigmennya bakal dominan warna merah. Dan fotosintesis penyerapan cahaya matahari berdasarkan pada panjang gelombang cahaya putih pada dasar tampak. Jadi matahari itu kan banyak sinar jenisnya, ada UVA, UVB. Nah, yang digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis cuman cahaya putihnya atau cahaya tampak di titik 10⁻⁴ sampai 10⁻⁻7 kayak gitu. Terus habis itu ada rumput laut lagi. Jadi rumput laut itu aku belum paham, tapi dia masuknya divisi talus atau yang nggak jelas, perbedaan akar, badan, kepala gitu nggak jelas. Terus seaweed tadi atau rumput laut bisa jadi agar karena ada gracilaria dan gelidium kayak ngono. Terus habis itu ada PAR atau photosynthetically active radioaktin gitu. Itu belum dibahas, jadi saya belum bisa jelasin, dan maaf kecepatan karena memangnya udah cukup. Memangnya udah penuh. Bye bye.